Ada yang masuk lagi? Selamat siang. Pada siang hari ini, kita akan bersama-sama menyaksikan konferensi pers pengembalian uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi PT Indosat Mega Media. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita yang kami hormati Kapus Penkum, Direktur Eksekusi pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan pihak Bank BRI, serta Bapak dan Ibu yang juga turut menyaksikan melalui live streaming YouTube Kejaksaan Republik Indonesia. Kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah hadir di Gedung Menara Kartika Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dan selanjutnya kami persilakan kepada Kapus Penkum untuk menyampaikan press release. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan pers yang hadir pada sore hari ini. Pada hari ini kita melakukan konferensi pers terkait dengan adanya penyelamatan uang negara sebesar 253.356.420.099 rupiah. Berdasarkan instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia melalui Kepala Pusat Penegakan Hukum Kejaksaan Agung, melakukan siaran pers pada hari Jumat tanggal 1 April 2022, Jaksa Agung Republik Indonesia mengapresiasi tim gabungan yaitu tim Jaksa Agung, tim Jaksa Eksekutor pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan tim Eksekutor pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah berhasil melakukan penyelamatan dengan penjualan aset melalui pusat pemulihan aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebesar 253.356.420.099 rupiah. Penyelamatan kerugian negara ini merupakan pelaksanaan eksekusi uang pengganti perkara atas nama terpidana Indar Atmanto, ya, berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, ya, yaitu nomor 787 K/PIT/US 2014 tanggal 10 Juli 2014, ya, yang mana disebutkan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Indar Atmanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama. Yang kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar 300 juta rupiah, dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menghukum PT Indosat Mega Media, PT IM2 membayar uang pengganti sebesar 1.358.343.346.674 rupiah. Menetapkan lamanya penahanan kota yang pernah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dengan pidana penjara yang telah dijatuhkan. Memerintahkan terdakwa untuk ditahan serta membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500. Dari eksekusi pada hari ini adalah melaksanakan putusan pengadilan, ya, yaitu putusan Mahkamah Agung RI nomor 787 SUS garing 2014 tanggal 10 Juli 2014. Mengenai penyitaan lebih rincinya nanti akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Direktur Eksekusi, ya, dibantu oleh rekan saya dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Silakan Pak Sarjono. Ada beberapa hal yang telah dilakukan penyitaan dari perkara ini biar lebih lengkapnya rekan-rekan wartawan mendapatkan informasi dari kegiatan pada hari ini. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini adalah hari kita di mana kita akan melakukan eksekusi terhadap pengembalian atau penyetoran uang hasil lelang eksekusi terhadap perkara tindak pidana korupsi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapus Penkum, yaitu atas nama terpidana Indar Atmanto.
di mana yang bersangkutan ini dipidana, di samping pidana badan juga dikenakan pembayaran uang pengganti. Uang pengganti sebagaimana dalam putusan yang telah inkrah tersebut sebesar 1,3 triliun. Tetapi dari hasil sita eksekusi yang ditemukan oleh tim eksekutor, kami sudah menemukan beberapa aset yang sudah kami lakukan pelelangan. Inilah hasilnya, yaitu berupa lelang terhadap jaringan Intercom ya. Jadi nilainya penjualan sebesar 244 miliar 103 ditambah dengan uang hasil yang dilaksanakan dalam bentuk tunai sebesar 9 miliar sekian. Sehingga total sebesar total 253 miliar 356 juta 420.991 rupiah. Selanjutnya, di samping kami telah melakukan sita eksekusi terhadap jaringan yang telah dilakukan pelelangan itu, juga masih terdapat beberapa item, antara lain tim juga sudah melakukan sita eksekusi terhadap 1 unit gedung berupa kantor yang berdiri di atas bidang tanah seluas 24.440 meter persegi milik PT Indosat Mega Media atau IM2. Kedua, 1 unit bangunan yang terdiri di atasnya bidang tanah seluas 788 meter persegi milik PT Indosat Mega Media atau IM2. Ketiga, mekanikal elektrik dan barang importasi penunjang gedung kantor milik PT Indosat Mega Media atau IM2. Keempat, ada 14 unit kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 yang sudah dalam penguasaan tim eksekutor. Kelima, adanya piutang PT Indosat Mega Media atau IM2 dengan total nilai sebesar 77 miliar 694.237.858 rupiah. Dan inilah akan diakumulasikan sebagai sisa daripada uang pengganti yang akan kami laksanakan eksekusi berikutnya. Jadi di samping uang yang ada 253 miliar ini, insya Allah dalam waktu dekat kami akan melanjutkan pelelangan terhadap aset-aset yang sudah diinventarisir oleh tim eksekusi. Kemudian lain daripada itu juga bahwa pelaksanaan penyetoran uang ke kas negara hasil eksekusi dari tim eksekusi daripada jaksa Kejari Jakarta bekerjasama dengan tim eksekutor Kejaksaan Agung ini, pimpinan memberi apresiasi. Di masa pandemi COVID-19 ini, Kejaksaan Republik Indonesia berkontribusi membantu pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional. Dan ini baru semester 1 sudah mendapatkan kurang lebih 253 miliar, ditambah lagi nanti ada eksekusi terhadap perkara yang sudah inkrah dari inventarisir kemarin kurang lebih 800 miliar. Masih dalam tahap proses pelelangan. Jadi kurang lebih hampir 1 triliun lebih. Dalam semester 1 ini Kejaksaan memberi kontribusi kepada pemerintah Republik Indonesia. Saya rasa itu sih. Tolong apresiasi sedikit. Terima kasih. Kalau ada nanti yang akan tanya jawab, silakan sampaikan kepada Pak Kapus Penkum. Rekan-rekan media, dari perkara IM2 yang tadi disebutkan oleh rekan saya sebelah, bahwa masih ada memang 1,1 triliun yang masih belum terbayarkan dari uang pengganti. Namun demikian, tim dari aset tracing, yaitu tim dari Kejaksaan Agung maupun Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, juga masih melakukan satu aset tracing dalam rangka recovery aset. Jadi tidak diam kita ya, sudah menerima uang sebesar ini serahkan ke kas negara, karena masih ada kurang, tim ini masih berjalan untuk melakukan aset tracing. Dari Pak Kejari Jakarta Selatan, cukup ya. Saya kira itu rekan-rekan wartawan, jika ada hal-hal yang perlu didalami atau dipertanyakan, silakan. Silakan, Mas. Kekurangan ini ya. Semua aset yang kita sita direncanakan untuk dilakukan pelelangan. Namun demikian harus menunggu appraisal terlebih dulu. Ketika appraisalnya sudah ada, harga sudah dinyatakan sesuai dengan harga pasaran, maka kita akan bersama, PPA akan bekerjasama dengan RKKN untuk lakukan satu pelelangan. Saya kira itu, nunggu waktu saja.
Sekarang lagi dilakukan penghitungan. Ada yang lain? Silakan, dari mana? Media mana? Ya. Jadi begini, kalau ditambahkan dengan hasil sekarang, kalau dari informasi dilakukan RDP kemarin ya, sudah lebih dari 1 triliun. Ya, saya tidak mengakumulasi itu karena itu kan tahun dari berjalan. Jadi yang ini dulu kita bicarakan gitu. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat juga ada yang lebih daripada ini. Gitu. Ya, yang jelas hari ini kita melakukan satu penyetoran ke kas negara, membantu PEN, ya, perekonomian negara ini hari ini sebesar 253 miliar seperti itu. Yang masuk ini ya. Ada yang lain? Silakan Pak. Dari media mana? Oh, silakan. Selamat siang Bapak, saya Wilda dari wartawan Detikom. Mau bertanya Pak, kemarin itu ada press release dari Kejati DKI bilang akan ada rencana pemindahan pegawai ke gedung Sita yang IM2 ini. Itu boleh Pak, diperbolehkan perpindahan pegawai ke gedung yang disita di IM2 Itu baru rencana ya, iya. tapi pelaksanaan kan belum ada. Yang saya tahu Kejaksaan Tinggi DKI sudah mempunyai gedung. Saya pikir sih tidak sampai ke sana ya. Nanti kalau misalnya sudah ada pemindahan kita kasihkan informasi. Silakan Mas Didi. Tunggakan pengganti yang undang-undang lama tuh Pak. Undang-undang lama kan tidak ada subsidiarnya kan. Ini kayak di luar dari M2 ya? Ya, ditambah mungkin ya karena ada kan supaya mungkin menambah juga penambah PNBP itu. Karena kan itu tunggakan juga Pak. Nah, kita kan nggak tahu nih yang undang-undang lama itu bagaimana cara jalan keluarnya untuk bisa itu menambah pemasukan kontribusi dari Kejaksaan Agung yang undang-undang lama Pak. Nah, saya kira pimpinan Kejaksaan Agung sudah mengeluarkan satu kebijakan semua ya, baik yang pakai Undang-Undang 71 maupun 99 2001 ya, itu sudah disebarkan dan diinstruksikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia. Saya kira sudah dilaksanakan semua. Ya, ada lagi yang lain? Silakan sebelah sini. Dari antara pakai mic dulu biar kedengaran. Assalamualaikum Pak, saya Laili dari Antara. Tadi mungkin agak kurang mendengar, tapi ingin nanya, kan sudah melalui pengembalian penyitaan tadinya Pak ya. Pokoknya saya ingin tahu target di tahun 2002 ini Kejaksaan Agung berapa ditugaskan untuk mengembalikan ke keuangan negara ini dari PNBP ini. Itu aja Pak sih pasti. Dari perkara ini ya? Iya, bukan hanya dari bukan total. Kan ada amanat dong. Wah, luar biasa ini kalau lihat targetnya. Yang jelas begini. Targetnya. Untuk perkara ini kita upayakan semaksimal mungkin untuk perkara ini, ya kan. Kita sekarang sudah mendapatkan uang 253 baik dari hasil penjualan aset yang kemarin maupun dari aset yang telah disita pada saat masa persidangan. Nah, aset-aset yang kita sita ini berupa satu gedung kantor tadi ya, 1 unit bangunan, 14 kendaraan. Ini masih kita lakukan appraisal dan segera kita melakukan satu pelelangan. Dan tim, ya tadi sudah saya sampaikan ya, tim aset tracing dari Kejaksaan Agung maupun dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan lagi bergerak juga melakukan aset tracing dalam rangka recovery aset. Mudah-mudahan kita bisa terpenuhi dari 1,1 triliun yang belum kembali ke kas negara. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alan Pak dari Fajar Indonesia. Pertama, saya mau menekankan terkait dengan sisa tunggakan tersangka di kasus ini. Itu ada korporasi ditetapkan tersangka tahun 2013 dan ada Joni Swandisam. Sampai saat ini tidak jelas tuh Pak, sudah hampir 10 tahun. Kemajuannya seperti apa? Sedangkan kan eksekusi putusannya sudah, cuman masih ada 2 atau 3 tersangka lagi yang belum maju ke pengadilan. Apa sudah di SP3 atau seperti apa Pak? Terima kasih Pak. Silakan Pak Sarjono, karena beliau ini secara teknis yang lebih tahu ya. Baik, perkara ini memang sejarah panjang. Waktu itu saya menjabat sebagai Kasubdit Penyidikan Tipikor, waktu itu tahun 2014-15. Jadi tersangka dalam perkara IM2 ini awalnya memang cukup banyak. Di antaranya ada korporasi. Tetapi ketika perkara yang pertama kita limpahkan atas nama tersangka Indarmanto,
terkait uang pengganti sebesar 1,3 triliun itu sudah terabsorpsi di dalam putusan yang bersangkutan. Sehingga kalau kita naikkan ke penyidikan yang atas nama tersangka korporasi itu, sanksinya kan hanya berupa denda. Oleh karena itu dengan pertimbangan pada waktu itu, kalau dilanjutkan penyidikan terhadap korporasi ini tidak pas juga, sanksinya hanya berupa denda, apalagi yang kita mau tuntut di situ. Itu salah satu pertimbangan. Kedua, terkait beberapa yang nama disebutkan oleh rekan saya tadi Alan, itu terhadap Suandi Sam dan lain-lain itu, tim penyidik pada waktu itu agak kesulitan mencari ahlinya. Nah ini saya katakan bahwa ahli yang menjadi ahli dalam perkara IM itu ini di Indonesia itu hanya terbatas, hanya satu orang itu tadi. Adanya ahli dari Institut IT Bandung itu, profesor apa namanya, lupa saya. Nah ketika kita lakukan penggalangan, yang bersangkutan dalam segala upaya bilang, Pak saya udah sekali ini aja Pak, saya nggak mau jadi ahli. Jadi penyidik berusaha sekali lagi mencari ahli-ahli pengadilan, tidak ada yang mampu. Satu itu, kedua itu, dan ketiga, JPU yang menangani perkara ini luar biasa. Saya angkat topi betul, karena ada serangan balik daripada kelompok-kelompoknya ini dengan cara upaya segala macam. Itulah yang menjadi pertimbangan. Tetapi pada prinsipnya sampai saat ini yang untuk yang lain-lain itu tetap kita upayakan nanti. Kita pelajari kembali atas dasar pertimbangan putusan atas nama terpidana Indar Atmanto ini. Kalau untuk uang pengganti kan sudah tidak ada masalah, ini sudah 1,3 triliun sudah dikabulkan, dan saat ini kita bisa lihat sekali sama-sama kan uangnya ada, dan tidak kita mungkiri ini capaian kinerja dari tim eksekusi yang luar biasa. Sekali lagi saya memberi apresiasi kepada rekan-rekan dari tim eksekutor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang mampu di suasana situasi pandemi COVID-19 dan PPA bisa mendapatkan uang cash sebesar 253 miliar. Yang apresiasi pimpinan Kejaksaan Agung, yaitu Pak Jaksa Agung sendiri menyampaikan kepada saya, tolong disampaikan bahwa ini apresiasi yang luar biasa. Ya, oke ya. Terima kasih Pak Farhan. Saya kira yang lain. Pak, satu lagi Pak, penegasan aja Pak. Berarti belum di SP3 kan itu Pak ya? Kalau untuk korporasi sudah. Yang Joni Suandi Sam itu Pak? Nanti kita pelajari lagi. Oh. Ya. Ya. Kita pelajari lagi. Biar nggak panjang lebar. Ya, tuh, yang lain. Ini kemarin kalau nggak salah mereka yang nanya itu. Alan yang nanya waktu di tempat lainnya. Ya. Silakan. Ya, Akaf Pak dari Media Indonesia. Tadi ini kan perkaranya Indar Atmanto ini sudah inkrah berdasarkan putusan kasasi tanggal 10 Juli 2014 ya Pak. Ya. Artinya ini kan udah berjalan hampir 8 tahun. Untuk eksekusinya sendiri sampai sejauh ini dari hampir 8 tahun ini dari 1,3 triliun baru 253 miliar. Sebenarnya dalam hampir 8 tahun ini apa Pak kendala untuk eksekusinya? Kenapa baru segini aja yang baru di eksekusi? Makasih Pak. Pertanyaannya cukup tajam ya. Makasih banyak ya. Di samping uang, tadi kan 253 miliar, juga ada beberapa bangunan, aset, ada beberapa 5 poin tadi. 5 poin tadi, ya, termasuk beberapa kendaraan, ya, beberapa piutang Indosan, ini belum dihitung kita. Ya, kendalanya tidak ada sebenarnya, cuma kita yang namanya eksekusi ini tidak hal yang gampang ya. Kadang-kadang dikuasai oleh pihak lain, kadang-kadang itu apalagi tanah, apalagi bangunan, apalagi yang sifatnya optik kayak gini sulit menjual. Ini penjualan dari hasil fiber optik. Ya, tidak semua orang bisa membeli, tidak semua orang bisa manfaatkan. Dan jika tidak laku pada saat ini karena ini butuh jangka waktu, kita butuh kecepatan, maka tidak ada gunanya lagi itu untuk dimanfaatkan. Ya, jadi kita untuk cari rekanan pembeli pun juga sulit, apalagi dalam situasi pandemi ini. Nah, kita menyumbang dengan seperti ini sekarang udah luar biasa seperti itu. Ada lagi? Cukup ya? Saya kira cukup pada press conference pada hari ini. Sekian dan terima kasih rekan-rekan media sudah banyak memberikan pertanyaan dan sudah banyak hadir di sini. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Santi Santi Om. Baiklah, selanjutnya penyerahan secara simbolis uang pengganti sebesar 253 miliar
Rp356.420.991 yang akan diserahkan oleh Direktur Eksekusi pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kepada pihak Bank BRI Cabang TB Simatupang. Kami persilakan. Secara simbolis uang pengganti dalam perkara PT Indosat Mega Media. Oke, dengan demikianlah sudah kita saksikan bersama-sama konferensi pers pengembalian uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi. Dan ini adalah merupakan suatu prestasi yang luar biasa untuk Kejaksaan Republik Indonesia. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah hadir. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.